Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Suratmi? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Apik? Saya alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Jadi maksud saya wawancara ini Bu karena saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai paling tidak 2 kepala sekolah Ibu. Iya. Saya memilih salah satunya Ibu Suratmi untuk menggali masalah dilema etika dan bujukan moral Ibu. Dimana dilema etika dan bujukan moral ini pastinya Ibu dalam keseharian menjadi kepala sekolah sering mengambil keputusan-keputusan yang sangat dilema atau keputusan yang bujukan moral Bu ya. Iya. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang saya tanyakan, kurang lebih 8 pertanyaan. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan Bu ya. Iya, silakan Pak. Mungkin yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu Suratmi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Gimana? Cara saya mengidentifikasi, yang pertama saya memang harus tahu kondisi lingkungan, yaitu dengan cara saya masuk ke kelas-kelas. Kalau untuk peserta didik ya Pak, saya harus masuk ke kelas-kelas, melihat cara belajar peserta didik. Itu caranya Ibu untuk mengidentifikasi. Jadi saya melihat langsung tanpa harus mendengar dari guru atau tenaga pendidik lain. Ya, baik Bu. Berarti dengan cara Ibu turun langsung ke lapangan Bu ya? Iya. Agar infonya lebih pasti Bu ya? Iya. Baik Ibu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu Suratmi menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah sekarang ini Bu, terutama untuk kasus-kasus 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Ibu Suratmi mengambil keputusannya? Saya bukan tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri Pak ya. Namanya suatu lembaga, kita harus duduk bersama sama guru yang siswanya bermasalah itu tadi, sama wakil atau sama teman yang senior di sini. Oh, iya. Jadi saya libatkanlah untuk mengambil suatu keputusan, karena dari sudut pandang saya benar, tentu dari sudut pandang orang lain benar. Nah, dilemanya kita ini, mohon maaf, banyak minta bantuan sama orang tua siswa. Bapak pasti sudah paham, sama paguyuban apa dan lain sebagainya. Dari yang kecil sampai yang besar minta bantu orang tua siswa. Nah, dikala si siswa itu bermasalah, disitulah kita dilemanya. Nah, tapi bagaimana untuk menyikapinya? Kita panggil orang tua yang bersangkutan untuk bisa menyelesaikan dengan baik dan lebih bijak. Oh, berarti cara garis besarnya harus musyawarah bersama teman-teman guru lain ya, dalam mengambil keputusan ini. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Suratmi lakukan selama ini untuk masalah dilema etika tadi, pengambilan keputusan ini? Langkah-langkahnya kita mengadakan rapat dewan guru dulu Bapak ya, rapat dewan guru, rapat komite, bahwasannya sekolah ini seperti ini loh karakter yang diminta, tapi tidak serta-merta semua anak itu bisa mengikutinya. Oh iya. Karena apa? Karakter orang tua, latar belakang sudah berbeda, penghasilan berbeda, karakter pendidikan berbeda, apalagi si anak juga kehidupan berbeda. Jadi itu yang salah satu kendala kita untuk menyamakan bahwa semua anak itu harus bisa mengikuti kegiatan sekolah atau program sekolah. Jadi memang harus betul-betul matang kerjasama
komite orang tua dan sekolah. Berarti seperti berkolaborasi Bu ya, antara sama stakeholder yang ada di sekolah ini Bu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Suratmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang kasus-kasus antara benar dan benar ini Bu. Bagaimana Ibu? Untuk mengambil suatu sikap tadi ya Pak ya? Iya. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan yang dihadapi guru dari siswanya. Apabila kita sudah mengetahui permasalahan tersebut, kita diskusikan bersama. Intinya, saya juga tidak melepaskan sepenuhnya kepada guru, melainkan tetap mengikuti suara terbanyak dari teman, juga berpengaruh, ya kan? Kemudian kita panggil orang tuanya, juga seperti itu. Jadi mereka juga harus tahu dan kita harus bisa objektif. Intinya dalam mengambil suatu keputusan itu memang kita harus objektif, tidak bisa ya kasarannya ya Pak, selama ini ada orang tua yang titip ini itu ada memberi sedikit makanan buat kita walaupun ala kadarnya, ini kan suatu beban juga buat kita. Tapi apabila si guru ini tadi atau pihak sekolah sudah mengkomunikasikannya dengan baik pada orang tua siswa, saya yakin orang tua siswa bisa lebih paham bahwa sikap kita ini tadi tidak merugikan peserta didik atau anak-anak mereka. Selanjutnya Ibu, setelah langkah-langkah yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan ini Bu, kiranya hal-hal apa saja ini yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang dilema etika ini? Ada enggak tantangan kira-kira untuk keputusan ini? Tantangannya pasti ada Pak, dan banyak. Ya, banyaknya itu di mana? Itu tadi kita ingin membantu suatu pendidikan. Kemampuan anak berbeda-beda, faktor dari orang tua, lingkungan itu sangat berbeda, itu yang mempengaruhi. Tapi kita ingin membantu ke semua siswa supaya bisa berhasil. Tapi di titik lain anak ini belum mampu. Nah, belum mampu. Bagaimana caranya? Jadi supaya kita ini tidak dipersalahkan juga di dalam dunia pendidikan. Jadi saya meminta kepada guru untuk memberikan tambahan waktu untuk melakukan suatu pembelajaran kepada anak tersebut. Mungkin seusai kegiatan proses pembelajaran ada tambahan waktu. Kalau di jam istirahat sangat minim ya Pak ya. Mungkin selepas pulang sekolah, siapa sih anaknya yang masih butuh bimbingan tadi, kita bantu. Terlepas daripada itu, kalau memang masih juga mentok anaknya tidak bisa, kita tetap berkomunikasi sama pihak orang tua. Bahwasannya memang harus butuh bantuan atau pembelajaran ekstra di rumah. Penyampaian anak itu tadi harus tinggal kelas dan lain sebagainya, tetap kita sampaikan kepada orang tua siswa. Walaupun di akhir cerita nanti anaknya tetap bisa naik. Ternyata banyak Bu ya. Berikutnya Ibu, apakah Ibu Suratmi ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa itu kira-kira? Ya, jujur saja Pak Apip, karena saya ya dikatakan baru tidak baru, dikatakan lama juga tidak lama, kurang lebih 1 tahun, itu memang belum ada saya menjadwalkan untuk menangani suatu kasus-kasus. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya jadwalkan itu justru malah meleset dari perkiraan. Tapi untuk masukan saja, memang kita harus jadwalkan. Ada tidak ada kasus atau permasalahan, memang harus kita jadwalkan. Tapi terlepas dari adanya jadwal,
kasus itu selalu ada, baik itu ringan maupun berat, baik itu dari tenaga pendidik, teknik maupun dari peserta didik, termasuk lingkungan, orang tua siswa itu juga termasuk permasalahan yang harus kita hadapi. Jadi untuk sementara saya mengatasinya melihat permasalahan, saya berpikir sejenak, kemudian saya harus komunikasikan sama guru-guru yang memiliki kompeten atau pengalaman yang lebih daripada saya, baru saya bisa ngambil suatu tindakan. Berarti kurang lebih seperti semi terjadwal, tapi lebih tepatnya tersusun, teratur gitu Bu ya, langkah-langkahnya ada gitu ya. Okay. Jadi walaupun kita belum ngambil suatu keputusan, tetap kita ngikuti alurnya kita harus tanyakan dulu permasalahan itu seperti apa. Kalau dari peserta didik kita libatkan orang tua. Kalau dari kelasnya kita libatkan wali kelasnya. Walaupun secara tertulis belum tentu. Baik Bu, yang selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu dalam pengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Selalu ada Pak ya, selalu ada, karena kepala sekolah itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa partner kerja yang solid tadi. Jadi walaupun dari sosok usia muda, tapi kalau memiliki pola pikir yang maju, kenapa tidak saya gandeng? Ya, jadi saya melibatkan banyak pihak Pak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Dan ini pertanyaan yang terakhir Ibu Suratmi. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Suratmi tadi, mungkin kiranya Ibu Suratmi bisa memberikan gambaran pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini kepada saya. Pembelajaran apa yang bisa dapat dipetik? Mohon maaf sebelumnya Pak Apip ya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi karena Pak Apip meminta dan saya harus bisa menginformasikannya, kita sama-sama belajar dan sharing di sini. Intinya dalam suatu ngambil keputusan, memang benar tema yang diangkat ini dilema, itu pasti. Pimpinan itu di tempat yang selalu salah. Kita mau lari kemana, mau jalan kemana, itu tempatnya salah. Jadi masukan dari saya pribadi, Pak Apip kelak nanti jadi seorang pemimpin, untuk bisa merangkul semua pihak. Ambil titik suara tadi jangan dari satu sumber. Kita jangan mudah percaya dari satu sumber, tapi kita harus terjun ke lapangan, kita harus melihat secara nyata sendiri. Bukan kita tidak percaya dengan teman sama guru yang lain, tidak, tapi alangkah indahnya kalau kita tahu dengan sendirinya. Jadi tanpa melibatkan orang lain untuk mencari tahu si A seperti apa, si B seperti apa, peserta didik ini seperti apa. Jadi kalau kita mau tahu ya kita langsung terjun ke lapangan. Mungkin itu saran saya untuk Pak Apip ke depannya. Baik Ibu Suratmi, terima kasih atas informasinya, atas saran dan pembelajarannya. Mungkin wawancara kali ini sudah berakhir Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti saya minta izin untuk mengupload video ini di tugas saya Bu. Bagaimana Bu, boleh Bu ya? Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Terima kasih Bu. Sukses selalu Pak Apip. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke SD Pak Ajis, berniat ingin mewawancarai Pak Ajis tentang D5 etika dan bujukan moral. Terima kasih pada Pak Ajis sudah meluangkan waktunya
pada saya. Eh, Mungkin ada kurang lebih 8 pertanyaan Pak yang nanti saya akan tanyakan. Eh, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Mbak Ajis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih untuk waktunya juga sudah mau hadir di sekolah kami. Kalau untuk saya, yang pengalaman saya untuk mengidentifikasi sebuah kasus, saya akan berpatokan kepada 4 paradigma dilema etika, karena kebetulan dari saya juga lulusan dari guru penggerak, dan itu juga sangat berguna ternyata di kehidupan nyata kita. Jadi mungkin saya akan mengidentifikasi dulu, saya masukkan dulu apakah dia masuk ke individu melawan masyarakat atau melawan kelompok, rasa keadilan atau melawan rasa kesetiaan, kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, seperti itu. Baik, berarti kita tidak lupa dengan apa tadi 4 paradigma tersebut Pak ya. Baik, kemudian yang pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Ajis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang dimana benar sama benar mengandung nilai kebajikan yang sama ini Pak, gimana Pak? Mengambil keputusannya ini. Biasanya kalau saya dalam mengambil keputusan yang memang benar-benar itu terindikasi kasus ini sama-sama benar dari kedua belah pihak, saya akan beracu kepada peraturan yang sudah ada. Biasanya seperti itu. Jadi saya melihat dulu mungkin dari peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang ada di sekolah. Dan untuk mengambil keputusannya saya juga biasanya lebih ke bermusyawarah. Nah, terkadang ada kasus-kasus, kalau menurut saya ada 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama ini bisa diselesaikan sekarang juga, yang kedua ini harus mendapatkan jawaban dari rekan-rekan saya bermusyawarah. Jadi terjadwal, harus mungkin nantilah saya selesaikannya. Tunggu saya kumpulkan teman-teman guru, seperti itu. Terima kasih Pak ya, berarti tidak lupa dengan musyawarah juga berarti Pak ya. Kemudian yang berikutnya, untuk memecahkan permasalahan dilema tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan nih Pak? Kalau langkah-langkahnya ini, yang pertama tadi saya mengidentifikasi dulu dia masuk dilema etika yang mana. Selanjutnya saya akan melihat nilai-nilai dilema apa yang bertentangan, nilai-nilai apa yang bertentangan dalam kasus tersebut. Setelah saya mendapatkan itu, saya akan mencari siapa sih yang berperan atau ikut serta dalam kasus tersebut. Ya, bahasa kita tuh siapa yang bermasalah, orangnya itu siapa. Nah, selanjutnya saya akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Kalau sudah tahu orangnya, ya jadi bukti-buktinya ini seperti apa, coba kita kumpulkan dulu. Barulah saya mengacu pada peraturan yang sudah ada, atau bahkan pada pengalaman kita yang sudah ada, dan mulai saya kumpulkan teman-teman dan mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Mungkin ini tantangan hambatannya Pak, itu kira-kira apa saja Pak? Tantangannya banyak, kurang lebihnya salah satu tantangannya itu adalah kita pasti, diri saya pribadi meyakini bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita berikan ke mereka itu, jawaban itu adalah tidak semuanya
akan menerima keputusan itu, tidak semuanya akan menerima. Pastinya ada salah satu pihak yang merasa puas, satunya mungkin walaupun dengan bukti yang relevan tadi mereka memang benar-benar harus mengalah, tapi dalam hatinya mungkin tidak puas. Jadi itulah salah satu tantangannya, ada ketidakpuasan di salah satu pihak. Lalu juga untuk mengambil keputusannya itu, tantangannya juga itu juga saat kita mau ngambil keputusan, kita takutnya sudah benarkah keputusan kita ini, peraturannya ini masih berlaku kah peraturan ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ajis anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Gimana itu Pak? Hal-hal apa saja itu yang efektif? Kalau yang paling efektif selama ini adalah saya bermusyawarah, selalu mengumpulkan rekan-rekan guru untuk mengambil sebuah keputusan, itu sangat efektif. Dan tak lupa juga faktor lainnya, saya selalu menyiapkan peraturan-peraturan yang tertulis dari dinas pendidikan ataupun pemerintahan, seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Ajis memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikannya di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa itu Pak? Kalau itu ya saya menjalani keduanya, kalau nggak salah ya keduanya itu saya jalani. Saya juga terkadang menyelesaikan pada saat itu juga kalau memang saya rasa bisa diselesaikan. Yang seperti di awal saya sampaikan, ada dua kasus sebenarnya yang saya nilai yang pertama dapat diselesaikan saat itu juga, yang kedua saya harus musyawarahkan dulu, saya akan beri pengertian ke pelapor atau pada kasus ini baik, saya akan tindak lanjuti, saya kumpulkan informasi bersama teman-teman, bermusyawarah, dan saya nanti akan panggil pelapor atau yang mengalami masalah ini jika sudah memang benar-benar saya mendapatkan bukti-buktinya itu. Jadi kadang hari itu juga, kadang juga terjadwal. Baik, berarti ini tergantung keadaan masalahnya Pak ya. Ya, kadang kita langsung dikerjakan di tempat, mengambil keputusan di tempat, kadang kita musyawarah dulu. Baik Pak. Kemudian Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat ada orang yang membantu. Faktor lainnya, orang yang membantu ya rekan guru untuk bermusyawarah. Faktor lainnya adalah peraturan-peraturan yang tertulis dan pengalaman apa yang sudah pernah terjadi. Seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Ajis tadi, pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak berikan kepada saya untuk pengalaman dan pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak? Kalau pembelajaran sih sebenarnya saya juga merasa bersyukur saat menjadi seorang pemimpin bisa melalui pendidikan guru penggerak, karena kita diajarkan bagaimana menangani bahkan sampai menyelesaikan sebuah kasus dengan melihat dari berbagai sisi, dari apakah dilema etika atau nilai kebajikan. Menurut saya itu sangat real terjadi di dunia nyata, dan nantinya yang jadi pembelajaran lagi, kita harus terima saat kita memang benar-benar memutuskan itu sebuah keputusan yang benar menurut kita dan orang banyak. Kita harus terima si penerima keputusan terkadang tidak terima dengan keputusan tersebut, tidak puas dengan keputusan tersebut. Itu suatu hal yang wajar,
apalagi sampai si penerima mencoba dari pihak lain untuk ikut serta membantu beliau, membantu bahwa ketidakpuasannya tadi kita katakan. Nah, saya rasa itu. Ya, terima kasih Pak Ajis atas pembelajaran yang diberikan kepada saya dalam tahapan wawancara ini. Saya berterima kasih sudah meluangkan waktunya pada saya untuk diwawancarai. Semoga yang kita lakukan ini mendapat manfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.